calon kepala daerah itu harus warga negara Indonesia. Artinya bahwa kalau ada calon yang bukan warga negara Indonesia, maka dia sudah melanggar undang-undang. Nah, kalau melanggar undang-undang, maka harus diproses juga secara hukum. Nama Dr. Yohanes Tubahelan SH.MH. Lahir di Flores Timur pada 10 Januari 1960 yang lalu. Kemudian saya pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA di kampung, kemudian S1 Fakultas Hukum Undana, kemudian S2 di Universitas Padjadjaran Bandung, dan S3 juga Universitas Padjadjaran Bandung. Kemudian saya bekerja di Fakultas Hukum Undana sebagai dosen, staf pengajar, terhitung mulai 1 Januari 1986, sehingga sekarang saya sudah bekerja 35 tahun. Bidang keahliannya hukum administrasi. Ya, jadi selain mata kuliah hukum administrasi ada hukum otonomi daerah, hukum pemerintahan daerah, kemudian hukum kelembagaan negara. Ya, jadi baik, terima kasih. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, itu mengatur tahapan pemilihan kepala daerah itu mulai dari pendaftaran calon. Pendaftaran calon ini bisa perseorangan, bisa juga calon dari partai politik. Kalau calon dari partai politik, maka partai politik yang akan mendaftarkan paket calonnya, yang mana paket calon itu harus memenuhi persyaratan dokumen-dokumen yang ada untuk selanjutnya diverifikasi oleh pihak penyelenggara, dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum setempat. Nah, setelah dilakukan verifikasi, kemudian dilakukan klarifikasi segala macam, lalu segala dokumen itu memenuhi syarat, maka kemudian ditetapkan sebagai calon. Setelah ditetapkan sebagai calon dengan keputusan KPU setempat, maka kemudian dilakukan tahapan selanjutnya, yaitu kampanye sampai dengan pemungutan suara, lalu rekapitulasi pemungutan suara, dan menetapkan siapa sebagai pemenang. Jadi di sini berdasarkan isu yang terjadi bahwa ada calon yang berkewarganegaraan Amerika Serikat yang sekarang sebagai pemenang, sehingga menjadi pertanyaan itu kesalahannya terletak di mana, sehingga kemudian yang berkewarganegaraan asing bisa menjadi calon kepala daerah di Sabu Rejua, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kalau menurut saya tidak. KPU kan menjalankan fungsinya dalam penyelenggaraan pilkada itu mulai dari menerima berkas calon, kemudian melakukan verifikasi dan klarifikasi sampai menetapkan paket calon. Jadi tugas ini sudah dijalankan dengan baik, yaitu mereka melakukan verifikasi berkas yang dimasukkan, kemudian melakukan klarifikasi, termasuk klarifikasi soal status kependudukan dari calon yang menang ini, sehingga pihak KPU itu sebenarnya tidak boleh dipersalahkan terhadap kasus ini, begitu. Ya, jadi begini, sesuai dengan Undang-Undang Pilkada, khususnya di pasal 7 itu mengatur bahwa syarat calon kepala daerah itu adalah warga negara Indonesia dengan syarat-syarat lain seperti kartu tanda penduduk, NPWP, laporan harta kekayaan, dan lain sebagainya.
Ini syarat yang paling mendasar itu adalah berkewarganegaraan Indonesia. Artinya bahwa kalau ada calon kepala daerah yang bukan warga negara Indonesia tetapi berkewarganegaraan asing, sesungguhnya calon itu tidak memenuhi persyaratan secara prinsip, ya, secara prinsip. Sehingga dengan demikian, apabila proses pendaftaran, pemenuhan berkas-berkas persyaratan sampai kepada pemilihan itu ternyata terjadi kecacatan atau kekurangan begitu, maka hasil kemenangan itu bisa dibatalkan, dianulir, karena kalau kita bicara pilkada itu adalah tidak lain melakukan seleksi pemimpin. Kalau seleksi pemimpin ada proses, ada hasil. Kalau prosesnya cacat, maka hasilnya juga cacat, maka itu bisa dianulir atau dibatalkan oleh pihak yang berwenang. Ya, kalau menurut saya bahwa penyelenggaraan pilkada itu pesta demokrasi itu sesuai dengan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang diubah terakhir itu dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah itu di pasal 7 sudah menentukan secara jelas bahwa calon kepala daerah itu harus warga negara Indonesia. Artinya bahwa kalau ada calon yang bukan warga negara Indonesia, maka dia sudah melanggar undang-undang. Nah, kalau melanggar undang-undang, maka harus diproses juga secara hukum supaya kemudian bisa ditemukan jawaban atau hasilnya. Kalau sepengetahuan saya, dengan mempelajari referensi dan media yang ada, untuk pemilihan kepala daerah, baik bupati, wali kota maupun gubernur, belum pernah terjadi kasus. Pernah terjadi kasus itu di Kementerian ESDM, itu dalam hal pengangkatan seorang menteri, itu orang Indonesia tetapi sudah berkewarganegaraan Amerika Serikat, sehingga kemudian beliau tidak bisa diproses untuk menjadi menteri. Sehingga kemudian setelah proses kembali ke warga negara Indonesia baru kemudian diangkat menjadi menteri. Hanya sedikit perbedaannya bahwa kalau pengangkatan menteri kan hak prerogatifnya presiden, tidak melalui pemilihan. Sehingga penyelesaiannya mudah. Apabila ditemukan ada yang berkewarganegaraan asing, tinggal diganti saja atau dibatalkan saja. Tetapi persoalan dalam pemilihan kepala daerah itu melalui suatu mekanisme demokrasi yang mana rakyat terlibat, ikut memilih, menentukan siapa yang menjadi pemimpinnya. Ini yang penyelesaiannya memang cukup ribet juga apabila dibandingkan dengan kasus pengangkatan menteri itu. Ya, kalau saya mengikuti berita di media sosial, yang menjadi pengawas pemilihan kepala daerah ini kan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sabu Rejua. Saya mengikuti beritanya bahwa Bawaslu itu sudah berperan cukup baik melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pilkada itu. Dalam hal dia meragukan status kewarganegaraan calon yang sekarang bermasalah itu, kemudian dia membuat surat untuk mempertanyakan itu kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Hanya yang jadi persoalan, surat jawaban dari Kedutaan Besar itu terlambat datang. Semestinya kan surat itu dijawab sebelum penetapan paket calon. Tetapi kemudian itu tidak dijawab karena memang mereka kan mempunyai pemerintahan sendiri, tidak masuk dalam pemerintahan Indonesia, sehingga ya kita menunggu saja. Ternyata pihak Bawaslu Kabupaten Sabu Rejua menunggu, ternyata jawabannya diberikan pada tanggal 1 Februari 2021. Di sini proses pilkadanya sudah berlangsung dan selesai hasilnya dan ditetapkan bahwa calon yang sekarang diduga berkewarganegaraan asing ini yang keluar sebagai pemenang. Jadi dalam kasus ini juga menurut saya Bawaslu kita tidak bisa persalahkan karena dia sudah melakukan tugasnya dengan baik dan bertanggung. Jadi begini, kalau kita lihat dari Undang-Undang Administrasi Kependudukan itu sebenarnya untuk mendapatkan kartu tanda penduduk itu melalui suatu mekanisme yang sangat ketat, yaitu pemenuhan data kependudukan, kemudian direkam secara elektronik, secara nasional, kemudian sesudah diverifikasi dan disetujui baru kemudian diterbitkan kartu tanda penduduk.
Hanya mungkin yang menjadi persoalan itu ketika beliau keluar dari Indonesia dan memproses kewarganegaraan Amerika Serikat, pihak pemerintah Indonesia khususnya Dinas Kependudukan Catatan Sipil tidak mengetahui bahwa beliau itu sudah menjadi warga negara Amerika Serikat, sehingga ketika dia kembali anggapan mereka bahwa beliau masih warga negara Indonesia. Lalu segala berkas persyaratan untuk mendukung penerbitan KTP itu beliau penuhi, lalu diterima oleh pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sehingga kemudian KTP itu diterbitkan dan dijadikan sebagai dasar untuk mendaftar sebagai calon kepala daerah. Sehingga di sini menurut saya hal yang prinsip yang perlu dilakukan itu bahwa pihak keimigrasian, pihak kedutaan besar Indonesia di Amerika Serikat itu juga perlu memberikan informasi tentang warga negara Indonesia yang berada di luar negeri yang sudah memproses menjadi warga negara. Kalau dia sudah menjadi warga negara Amerika Serikat, sebenarnya kedutaan besar Indonesia di Amerika Serikat tidak mencatat lagi beliau sebagai warga negara Indonesia. Kalau itu diinformasikan ke Indonesia, maka ketika beliau memproses kartu tanda penduduk itu sebenarnya pasti ditolak oleh Dinas Kependudukan. Mungkin informasi ini yang terputus sehingga kemudian anggapan bahwa beliau masih warga negara Indonesia, sehingga dia punya hak untuk mendapatkan kartu tanda penduduk. Ya, jadi kalau kita baca di mekanisme Undang-Undang Pilkada, memang tidak diatur secara tegas. Di situ yang dianulir itu kalau terlibat dalam politik uang dan beberapa kasus yang lain. Kasus kewarganegaraan tidak. Tetapi apabila kita mengikuti prinsip atau ajaran dalam hukum administrasi, apabila suatu proses itu cacat, maka hasil daripada proses itu juga cacat. Maka hasil pemilihan kepala daerah ini kemudian dituangkan dalam keputusan KPU dan dilanjutkan dengan usulan untuk diterbitkannya SK pengangkatan oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini pemerintah pusat, maka keputusan itu bisa juga dibatalkan lewat suatu gugatan melalui pengadilan tata usaha negara, karena keputusan pejabat mengenai pengangkatan kepala daerah terpilih itu masuk dalam objek sengketa tata usaha negara. Secara demokrasi ini sangat mempengaruhi dukungan masyarakat ketika terjadi proses pemilihan itu. Artinya bahwa jumlah 21.000 lebih suara atau persentasenya sekitar 40% itu kan yang mendukung calon yang mereka pilih, yang sekarang diduga memiliki kewarganegaraan asing itu. Sehingga secara demokrasi artinya bahwa rakyat itu dicederai. Artinya bahwa dia sudah menentukan pilihan bahwa menurut mereka yang terbaik dari 3 paket calon itu adalah yang ini, Ribu Kore. Tetapi kemudian beliau terlibat dalam permasalahan soal persyaratan calon, yaitu status kewarganegaraannya, maka kemudian dianulir. Berarti rakyat yang memiliki kedaulatan itu pasti sangat terpengaruh secara negatif. Artinya bahwa calon mereka tidak bisa diangkat menjadi kepala daerah. Tetapi ini kan persoalan hukum. Kita tahu bahwa hukum dan demokrasi itu ibarat dua sisi dari satu lembaran mata uang. Jadi masyarakat juga perlu menerima persoalan seperti ini, dan apabila kemudian dianulir, tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang justru merugikan mereka sendiri. Jadi ini menjadi pengalaman yang berharga untuk belajar berdemokrasi yang lebih matang ke depan, begitu. Ya. Jadi yang mengikuti pemilihan kepala daerah di Saburai Jua itu tidak 3 paket calon, terdiri dari calon bupati dan calon wakil bupati. Apabila calon yang menang itu atau memperoleh suara nomor 1 dianulir, maka dengan sendirinya calon nomor urut berikut yang akan diangkat dan dilantik menjadi bupati di Saburai Jua. Ini sesuai dengan undang-undang pilkada. Karena persoalan ini terjadi pada saat pencalonan. Permasalahan ini terletak di status kewarganegaraan, maka sesungguhnya hasil perolehan suara yang diraih oleh paket calon yang menang ini dianggap tidak sah, sehingga kemudian itu menjadi batal, dan
paket calon yang berikut yang memperoleh suara nomor urut 2 itu yang kemudian menggantikan paket calon yang ada. Jadi ini sedikit berbeda dengan kasus pidana yang pertanggungjawabannya adalah perorangan. Kalau dalam pilkada kan tanggung jawabnya secara paket, perolehan suara juga secara paket, karena pendaftaran itu tidak sendiri-sendiri, tetapi antara calon bupati dan wakil itu merupakan satu kesatuan, sehingga kalau batal artinya batal seluruhnya, sehingga calon yang meraih nomor urut yang kedua itu yang diproses untuk diangkat dan dilantik menjadi bupati. Oke, Bapak. Ya. Jadi sesungguhnya kan dalam pemilihan kepala daerah itu kan ada dua jalur yang harus ditempuh oleh para calon, yaitu yang pertama jalur perseorangan dengan mendapat dukungan berdasarkan KTP, dan dua jalur partai politik. Pak Ribu Korea ini kan calon dari partai politik, kalau tidak salah Partai Demokrat dan beberapa partai yang lain. Oleh karena itu maka sebenarnya partai politik itu harus lebih cermat dalam meneliti segala persyaratan yang harus dipenuhi oleh paket calon, sehingga kemudian tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari, apalagi terjadi setelah ada pemilihan, ada hasil, ada rekapitulasi, bahkan ada pelantikan. Untuk itu ke depan itu partai politik harus lebih cermat dalam meneliti persyaratan-persyaratan, dan dalam kasus ini mau tidak mau partai politik harus menerima apa adanya, karena ini juga menurut saya itu adalah kelalaian partai politik dalam menerima pendaftaran pakai calon, sehingga kemudian sebenarnya ada persyaratan yang tidak dipenuhi tetapi kemudian mereka akomodir sebagai calon, sehingga kemudian setelah terjadi pemilihan dan menimbulkan persoalan seperti ini. Jadi orang-orang partai politik kan orang-orang elit, sehingga permasalahan seperti ini mereka harus menerima dengan lapang dada dan siap menanggung segala risiko yang. Jadi kalau pengamatan saya sebagai seorang akademisi, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Pilkada nomor 1 tahun 2015, kemudian diubah dengan Undang-Undang 10 tahun 2016, itu menimbulkan beberapa persoalan dalam implementasinya. Seperti ada kasus yang terjadi kemudian tidak bisa diproses hukum karena kelemahan, kecacatan dari undang-undang itu sendiri. Dan sekarang terjadi juga kecolongan bahwa ada calon yang tidak memenuhi syarat tetapi kemudian diakomodir sebagai paket calon, baik sebagai dari partai politik maupun di tingkat KPU. Ini berarti bahwa undang-undang itu memiliki celah, memiliki kekurangan. Oleh karena itu maka secara politik hukum ke depan undang-undang ini perlu diperbaiki dengan mendengarkan masukan dari berbagai pihak supaya hal serupa yang sudah terjadi tidak akan terjadi lagi. Nah, kalau kita mau ingin membangun demokrasi menjadi lebih baik, sebenarnya hal yang paling dasar yang perlu kita lakukan itu adalah pembenahan hukum, aturan-aturan yang menjadi dasar penyelenggaraan demokrasi itu sendiri. Dalam hal ini adalah pemilihan kepala daerah, sehingga hukum itu dibuat sedemikian rupa supaya celahnya itu menjadi semakin kurang bila perlu betul-betul memenuhi standar sebagai peraturan perundang-undangan yang baik, sehingga tidak terjadi lagi persoalan semacam ini di kemudian hari. Begitu. Kita harus belajar dari kekurangan, belajar dari kesalahan, dan kesalahan itu kita perbaiki, maka ke depan kesalahan yang sama tidak akan timbul kembali dalam praktek. Terima kasih.